Ada masalah, berbahagialah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Senang memandang masalah. Jangan marah saat engkau menonton video ini, sebab karena masalah itulah muncul kreativitas berpikir untuk menemukan jalan dan inovasi baru untuk mencetak sejarah. Pandang masalah secara positif, seperti Abdullah bin Abbas. Ia buta, sering tertimpa masalah, tetapi ia hadapi dengan senyum dan senang. Suatu hari Abdullah bin Abbas, salah seorang keponakan Nabi, sedang melakukan perjalanan. Saat itu diberitahukan kepadanya kabar tentang kematian putrinya. Bagaimana sikapnya? Dia pun segera turun dari untanya dan sholat 2 rakaat sambil berkata, Alhamdulillah, Allah telah berkenan menutup auratnya, memberi pahala dan menyiapkan bekal. Kemudian dia kembali ke atas punggung unta dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan ia selalu melantunkan ayat Al-Quran yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Urwa bin Zubair ketika hendak diamputasi salah satu kakinya, kemudian ia menolak diberi obat penghilang rasa sakit seperti obat bius. Dia tetap bersyukur masih ada satu kaki yang utuh. Ada masalah, berbahagialah. Artinya engkau sedang hidup, tumbuh dan berkembang seperti pohon. Semakin menjulang semakin besar tiupan angin datang menggoyang, memaksa untuk tumbang. Justru bila engkau tak lagi punya masalah, berhati-hatilah, karena bisa jadi Allah tidak lagi mempercayaimu untuk memecahkan sebuah masalah. Senang memandang masalah bukan berarti seorang dokter yang senang bila banyak pasien datang, penggali kubur senang banyak orang yang mati, pabrik obat senang banyak orang yang sakit. Bukan begitu, sobat. Jangan bersenang-senang di atas masalah dan derita orang lain. Namun lihatlah masalah untuk meningkatkan rasa syukur. Alhamdulillah, saya sedang menjalani ujian untuk naik tingkat. Saya sedang berkembang. Coba jawab, mau tidak tiba-tiba kamu diberi jasa S1 tanpa sekolah, tanpa ujian, tanpa skripsi, tahu-tahu diberi ijazah S1. Makanya Allah katakan, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji terlebih dahulu? Berbahagialah. Masalah justru mendewasakan kita, mematangkan jiwa, peluang untuk menang, penempah untuk lebih berkarakter kuat. Kalau kamu punya bos yang buruk, itu ujian agar kamu bisa jadi atasan yang harus lebih baik darinya. Kalau usaha terpuruk, bercerminlah, barangkali cara usaha kita masih buruk. Kalau pasangan enggan setia, mungkin kitalah yang mengawalinya berlaku enggak setia. Masalah itu banyak manfaatnya. Masalah adalah penembus dosa. Dengan masalah, orang belajar dari kesalahan, maksiat, dan sejarah buruk hidup. Allah sedang menunjukkan dosa kita untuk berbenah. Itulah tarbiyah ilahi. Maka freshkan diri, bersihkan hati, luruskan misi, kuatkan motivasi, kembalikan orientasi asli. Temukan masalahmu. Mampu menemukan masalah berarti separuh dari solusi. Kita sulit menemukan solusi bila masalah inti belum dicari. Bila inti masalah tidak terdeteksi, solusi pun tak menyasar. Masalah semakin besar, hati serasa terbakar, jantung berdebar-debar, tubuh gemetar, dan pandangan nanar. Ciri kecerdasan adalah sensitivitas dan rasa malu. Hati mudah menangkap sinyal karena kebersihan iman. Orang cerdas malu melakukan pekerjaan hina dan tercelah, malu berbuat aniaya, malu menghinakan diri, bahkan malu bila tak punya ketajaman mata hati
sulit menyajikan solusi. Malu sebagai tanda kecerdasan. Selalu ingat mati, bukan takut mati. Takut kalau mati dalam dosa dan maksiat, sehingga selalu berhati-hati menjaga hati agar tak terselip niat buruk di hati. Malu adalah motivasi berkarya terpuji sampai mati. Malu kehilangan integritas dan identitas diri. Malu bila tidak berharga lagi. Malu bila membazirkan potensi. Malu bila menyia-siakan potensi. Malu bila tidak ada prestasi. Kita terbatas waktu, tenaga, harta, umur, dan ilmu. Jadikan keterbatasan ini energi untuk berprestasi. Keterbatasan inilah yang kemudian membuat kita berpikir untuk bekerja maksimal, meraih keberkahan tanpa batas, bekerja meraih nikmat lebih tuntas, bekerja lebih keras, sebab kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia.